handphone mami. Udah, sabar, udah. Shalom. Shalom. Mari Papi, Michelle, Maxwell, kita kembali beribadah pada hari Minggu yang kedua ini di bulan Maret ini. Kita beribadah di rumah. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Siapa berkati keluarga kita? Ya, kita mau angkat pujian kepada cinta Yesus. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
kasih Tuhan Yesus berkati untuk hari ini kita beribadah di rumah dari awal pertengahan sampai akhir. Kita beribadah Tuhan Yesus berikan supaya ibadah ini lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Puji nama Tuhan. Misi maksud jangan bercanda ya, harus semangat ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita tetap dulu tapi kita tetap semangat. Jangan lelah. Kita mau menangkan jiwa bagi Tuhan ya. Kita tetap harus menuai jiwa-jiwa karena itu amanat agung Tuhan. Kita siap menjangkau jiwa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyertai untuk menjangkau jiwa. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyertai. yang selalu menyertai untuk menjangkau jiwa. Jangan lelah menjangkau jiwa. Jangan lelah menjangkau jiwa, jangkau jiwa bagi Sang Raja. Ini tugas dan panggilanku, jangkau jiwa bagi Dia. Jangan lelah menjangkau jiwa, jangkau jiwa bagi Sang Raja. Ini tugas dan panggilanku, jangkau jiwa bagi Dia. Lebih semangat lagi, jangan lelah. Yang normalnya yang biasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyertai Untuk menjangkau jiwa. Jangan lelah menjangkau jiwa, jangkau jiwa bagi Sang Raja. Ini tugas dan panggilanku, jangkau jiwa bagi Dia. Jangan lelah menjangkau jiwa, jangkau jiwa bagi Sang Raja. Ini tugas dan panggilanku, jangkau jiwa bagi Dia. Ini tugas dan panggilanku, Ini tugas dan panggilanku. jangkau jiwa bagi Dia. Amin. Kita mau siapin hati, kita mau dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang boleh menjadi kekuatan kita. Bahkan di saat-saat seperti ini, saat dunia bergelora, kejadian menggempakan sana sini, tapi firman Tuhan yang boleh terus menguatkan setiap kita. Wileva, keluarga Wileva, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan. Firman-Mu di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat dan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan,
selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya firman Tuhan. Kau hebat bagiku. Pada Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib dalam hidup kami. Kami bangga memuliakan Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar kami hari ini boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan Amin. amin. Shalom. Shalom Maxwell. Ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Ya, walaupun kita hanya berempat, tapi kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, pagi hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan buat kita dari Satu Petrus. 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 ayat saja. Ayat 7 sudah dapat? Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kalau kita melihat dari judul perikop firman Tuhan ini, yaitu hidup orang Kristen. Bagaimana kehidupan kita di akhir-akhir ini? Jelas sekali di ayat yang ketujuh ini, walaupun hanya satu ayat saja yang kita baca dan akan kita bahas, firman Tuhan kembali berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini, inilah seharusnya yang harus membuat pertimbangan buat kita untuk kita bersikap lebih bijak di dalam Tuhan. Untuk kita bersikap lebih bijak dalam seluruh urusan duniawi. Dan juga kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini yang harus memacu kita, bagaimana kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melayani Tuhan. Ya. Ini yang harus menjadi pegangan kita di akhir-akhir ini. Khususnya kalau berapa minggu ini, bahkan juga berapa minggu yang akan datang, kita diizinkan untuk berada di rumah, tidak melakukan pekerjaan di luar, tidak sekolah, tidak pergi ke tempat sekolah, tapi belajar di rumah, ya bekerja dari rumah. Ini harus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, terus yang selanjutnya dikatakan gini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus menguasai diri. Jangan sampai masalah yang ada saat ini membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita cemas. Ya, sehingga kita bisa melihat di akhir-akhir ini banyak orang yang takutnya berlebihan, kecemasannya berlebihan. Ya, kita bisa melihat dari apa yang mereka lakukan. Ya, mereka pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, mereka borong makanan banyak-banyak,
Padahal pemerintah sudah menyarankan supaya jangan menimbun makanan. Ya, mereka juga melakukan banyak hal, ya, seperti kepanikan dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak jarang melihat karena orang panik, ya, ada sampai tidak bisa berdoa. Karena apa? Dalam firman Tuhan berkata kalau kita tenang baru kita bisa berdoa. Saat kita ketakutan, saat kita cemas, maka kita berdoa bisa tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita harus tenang. Ya, apapun situasi yang akhir-akhir ini terjadi, kita harus tetap tenang. Ya, hadapi dengan tenang. Supaya apa? Supaya kita berdoa. Kita harus menguasai diri kita dengan baik. Di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa nanti akan ada orang yang karena ketakutan, karena kecemasan dengan apa yang terjadi dalam dunia ini sampai mereka mati. Mereka mati bukan karena penyakit, mereka mati bukan karena virus, tapi mereka mati karena ketakutan dan karena kecemasan. Jadi kita tidak boleh, ya, waspada itu harus, tapi takut jangan sampai, cemas jangan sampai. Kita harus tetap tenang, berdoa dengan Tuhan. Sekali lagi, ini waktunya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, lebih banyak berdiam diri di kaki Tuhan. Lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak memuji Tuhan. Bahkan mungkin ini juga waktunya yang Tuhan berikan buat kita untuk apa? Untuk kita bisa melakukan pemulihan dalam hubungan keluarga. Ya, suami dan istri waktunya lebih banyak. Anak-anak dengan orang tua waktunya lebih banyak. Ya kan, mungkin selama ini kita sibuk. Khususnya orang-orang yang ada di Jakarta. Yang papa mamanya itu bekerja siang, pagi, siang, sampai malam. Ya, tinggalkan anak-anak. Tapi hari-hari ini saat kita diberikan waktu untuk beribadah, bekerja, bersekolah, belajar dari rumah, kita pergunakan waktu ini dengan baik. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan satu dengan yang lain. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Jangan sampai kita cemas, jangan sampai ketakutan, tetapi kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Bapak Ibu, ya, kita harus menguasai diri kita dengan baik. Ya, percaya sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang bukan kehendaknya. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu karena seizin Tuhan. Ya, ingat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, ya, kita berserah dengan Tuhan. Kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, kita buat hidup kita ini lebih memahami lagi hal-hal rohani, sehingga waktu ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saja kebenaran firman Tuhan buat kita. Biar firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita. Ya, ingat segala sesuatu sudah dekat. Ini yang harus kita ingat supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Dan dalam situasi yang terjadi hari ini, jangan sampai panik, jangan sampai cemas, jangan sampai takut. Harus tenang supaya kita dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, sungguh karena kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini membuat kami mengetahui bahwa hari-hari ini hari-hari yang sudah semakin dekat. Supaya kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan kami juga tahu Tuhan, di dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, kami dapat tenang, tidak takut, tidak cemas, tetapi kami tenang, kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biar kami boleh tetap waspada, tetapi kecemasan kami jauhkan dari kehidupan kami. Bekerja dalam hidup kami Tuhan, bekerja dalam kehidupan umat-Mu, bekerja dalam kehidupan pemerintahan kami. Kami berdoa secara khusus buat presiden kami, dengan para kabinetnya, wakilnya. Kami percaya Tuhan berikan mereka kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat bangsa kami saat menghadapi situasi ini Tuhan. Buat kepala-kepala daerah sampai ke RT RW Tuhan berikan kebijaksanaan. Bahkan juga kami berdoa buat bagian kesehatan Tuhan, dokter, perawat, relawan yang juga ikut menangani virus corona ini Tuhan, yang anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat bangsa kami yang boleh mengalami kena virus corona. Kami percaya Tuhan berikan para bagian medis ini kekuatan. Kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Berkati juga keluarga mereka. Kalau mereka juga hari-hari ini waktunya jarang dengan keluarga, kami percaya keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan Amin. amin. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya. Amin.